10 alasan mengapa harus stop flexing saat lebaran. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu, sadar nggak sih kalau setiap mau lebaran itu tensi di grup WhatsApp atau pas kumpul keluarga rasanya lebih panas daripada gorengan yang baru diangkat dari wajan. Fenomena pamer atau flexing harta pas silaturahmi ini makin menjadi-jadi. Apalagi sekarang zamannya apa, harus masuk story biar satu dunia tahu kita lagi makmur. Padahal ya Bu, menurut artikel psikologi populer yang sering lewat di beranda, kebiasaan pamer itu sebenarnya cuma topeng buat nutupi rasa tidak aman atau butuh pengakuan yang berlebihan dari orang lain. Jadi hari ini kita perlu bahas serius tapi santai tentang kenapa sih kita harus rem diri buat nggak pamer pas hari raya. Supaya ibadah sebulan penuh kemarin gak hangus. Cuma gara-gara pengen dibilang paling kaya sesaudara. Langkah pertama yang harus kita sadari adalah flexing itu bikin kantong jebol demi gengsi yang cuma bertahan 5 menit saja di depan sepupu. Coba bayangkan, ibu memaksakan diri beli tas bermerek atau perhiasan mentereng pakai uang cicilan. Cuma supaya tidak dipandang sebelah mata saat sungkeman. Padahal ternyata ya Bu, setelah acara selesai, tagihan itu tetap harus dibayar sendiri. Sementara pujian dari saudara tidak bisa dipakai buat bayar listrik bulan depan. Fokuslah pada kenyamanan diri sendiri daripada sibuk memikirkan cara supaya orang lain silau melihat penampilan kita yang sebenarnya dipaksakan itu. Selanjutnya, pamer itu bisa memicu rasa iri hati dan dengki yang merusak suasana kekeluargaan yang seharusnya penuh kehangatan. Kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi saudara kita yang lain. Mungkin ada yang baru saja kena musibah, atau usahanya lagi sepi banget. Kalau kita datang dengan rentengan emas dari pergelangan tangan sampai sikut, itu rasanya seperti menyiram bensin ke api dalam hati mereka yang lagi susah. Menjaga perasaan orang lain dengan tampil sederhana itu jauh lebih mulia daripada terlihat seperti toko mas berjalan yang sedang pamer etalase di ruang tamu. Alasan ketiga adalah pamer seringkali mengundang komentar nyinyir yang berujung pada gibah berjamaah di belakang kita. Ibu pasti tahu kan hukum alam kalau kita pamer berlebihan bukannya dipuji tulus, malah biasanya jadi bahan omongan di grup sebelah tentang sumber uangnya dari mana, bukannya dapat pahala silaturahmi. Kita malah jadi pusat perhatian yang negatif karena orang fokus pada benda yang kita pakai bukan pada obrolan bermutu. Tampil biasa saja membuat orang lebih nyaman ngobrol dari hati ke hati tanpa ada sekat strata sosial yang sengaja kita buat-buat. Langkah keempat adalah memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak perlu divalidasi oleh decak kagum orang lain lewat barang mewah. Kalau kita merasa harus menunjukkan semua pencapaian materi agar merasa berharga, berarti ada yang salah dengan cara kita menghargai diri sendiri. Ibu-ibu yang berkelas itu yang auranya tenang dan pembawaannya santun. Bukan yang suaranya paling kencang sambil goyang-goyangkan kunci mobil di atas meja makan. Tapi percaya deh Bu, kalau orang yang benar-benar kaya itu biasanya malah tampil paling simpel karena mereka tidak butuh pembuktian apa-apa lagi ke dunia. Poin kelima adalah pamer harta itu bisa jadi magnet buat orang yang mau pinjam uang tanpa niat mengembalikan alias hobi ngutang. Ini contoh nyata yang sering terjadi. Habis pamer keberhasilan bisnis atau bonus suami di depan keluarga, tiba-tiba ada saudara jauh yang curhat butuh uang sekolah anak. Kita mau menolak, jadi serba salah, karena baru saja pamer kalau uang kita sisa banyak. Tapi kalau dikasih pun, kita tahu sendiri, menagihnya lebih susah daripada cari jarum di tumpukan jerami.
Jadi lebih baik simpan rapat-rapat kesuksesan finansial kita demi keamanan dompet dan ketenangan batin selama libur Lebaran. Lalu yang keenam, flexing itu bikin kita kehilangan esensi utama dari Idul Fitri, yaitu kembali ke fitrah yang suci dan rendah hati. Masak iya setelah sebulan penuh kita menahan haus dan lapar serta melatih kesabaran. Pas hari kemenangan malah pamer koleksi barang mewah. Itu kan namanya kita gagal ujian di menit terakhir cuma karena godaan ingin terlihat lebih hebat dari ipar atau tetangga sebelah rumah. Mari kita kembalikan fokus ke makna maaf-memaafkan daripada sibuk membandingkan siapa yang paling sukses tahun ini berdasarkan merek sepatu yang dipakai. Alasan ketujuh adalah demi kesehatan mental anak-anak kita agar mereka tidak tumbuh menjadi pribadi yang haus, validasi materi sejak dini. Anak-anak itu peniru yang hebat. Kalau mereka lihat ibunya sibuk pamer barang pas lebaran, mereka bakal berpikir kalau nilai seseorang itu ditentukan dari apa yang dipunya. Kita tentu ingin anak kita punya karakter yang kuat dan rendah hati, bukan anak yang hobi banding-bandingkan mainan atau baju lebaran sama teman-temannya. Berikan contoh kalau kebahagiaan itu asalnya dari rasa syukur, bukan dari berapa banyak kantong belanjaan yang kita pamerkan di media sosial. Selanjutnya nomor 8 adalah stop flexing, karena itu hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran kompetisi yang tidak pernah ada ujungnya. Hari ini kita pamer mobil baru, besok saudara kita pamer rumah baru, lalu kita panas lagi ingin pamer yang lebih mewah lagi sampai stres sendiri. Kompetisi macam ini hanya akan menguras energi dan kebahagiaan kita secara perlahan sampai kita lupa caranya menikmati hidup apa adanya. Hidup ini bukan balapan siapa yang paling banyak punya barang bermerek, tapi siapa yang paling banyak punya ketenangan di dalam pikirannya. Poin ke-9 adalah pamer. Seringkali membuat orang lain merasa minder dan tidak nyaman untuk berkunjung ke rumah kita. Kita ingin rumah kita jadi tempat yang hangat buat semua orang, bukan tempat yang bikin orang merasa kecil hati karena melihat kemewahan yang kita tonjolkan. Saat kita menahan diri untuk tidak flexing, kita sebenarnya sedang membuka pintu silaturahmi selebar-lebarnya bagi siapa saja tanpa memandang kasta. Jadilah tuan rumah yang merangkul dengan keramahan, bukan yang membuat tamu merasa harus pakai baju terbaik hanya untuk sekadar bertamu. Terakhir, stop flexing, karena kita perlu menjaga privasi dan keamanan keluarga dari niat jahat orang yang melihat unggahan kita. Zaman sekarang pamer di media sosial itu sama saja dengan memberi peta kekayaan kita kepada orang asing yang mungkin punya niat tidak baik. Lebih baik kita nikmati momen kebersamaan dengan keluarga secara nyata tanpa perlu sibuk ambil foto sudut rumah atau barang baru demi konten. Keamanan dan kedamaian keluarga jauh lebih berharga daripada ribuan jempol atau komentar kagum dari orang-orang yang bahkan tidak kita kenal secara dekat. Jadi intinya ya Bu, Lebaran itu waktunya kita membersihkan hati dan mempererat tali persaudaraan dengan cara yang paling tulus dan bersahaja. Memang godaan untuk pamer itu besar, apalagi kalau kita merasa sudah kerja keras panjang tahun. Tapi, menahan diri adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Mari kita jadikan momen suci ini sebagai titik balik untuk lebih menghargai hubungan antar manusia daripada sekadar tumpukan benda mati yang tidak dibawa mati. Dengan berhenti pamer, kita sedang memberikan ruang bagi cinta dan keikhlasan untuk tumbuh subur di tengah keluarga besar kita tercinta. Satu langkah kecil untuk tidak pamer hari ini akan membawa dampak besar bagi kedamaian batin kita di masa depan yang jauh lebih cerah. Kalau Ibu setuju dengan tips santai kita kali ini, boleh loh kita diskusi lebih lanjut tentang gimana caranya tetap tampil cantik tanpa harus terlihat berlebihan. Sampai ketemu di obrolan berikutnya yang tidak kalah seru dan bermanfaat buat keseharian kita sebagai Menteri Keuangan rumah tangga yang hebat. Selamat mempersiapkan Hari Raya.
dengan hati yang bersih dan penuh sukacita, tanpa beban gengsi yang memberatkan langkah kita semua. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.